bin Kadir, yang saya hormati Bapak Ustadz Su'aib, juga Bapak Haji Sanusi, Bapak Ustadz Gunawan, sepuh kita, Engkong Mukri, Engkong Ciman, Ketua Lingkungan kita, LT Encuk Supardi, juga RW Umang Sumarno, segenap hadirin jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Atas segala karunia Allah, nikmat yang dilimpahkan kepada kita semuanya, baik nikmat iman Islam, sehat walafiat, umur yang panjang, waktu juga kesempatan. Alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir di kediamannya almarhum Pak Marsin bin Haji Ma'eh. Kita doakan bersama semoga almarhum Allah Subhanahu wa Ta'ala terima iman Islamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal ibadahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala terangi kuburnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala luaskan kuburnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kuburnya pertamanan dari pertamanan surga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat alam khususnya kita semuanya. Semoga kelak di yaumil akhir mendapat syafaatul uzma dari Nabi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Almarhum itu orangnya istiqomah, Pak. Alhamdulillah, ngikuti pengajian kita bersama tiap Sabtu pagi, malam Sabtu, malam Selasa. Alhamdulillah, yang selalu ngopi bareng, ngaji bareng, enggak ada. Jadi kita yang selalu kumpul bareng itu ya sangat merasa kehilangan. Maka kita doakan bersama semoga beliau di sana, apa yang Quran dibaca bersama kita di musola bareng-bareng, di jamiah khataman Quran, langkah-langkahnya yang beliau langkahkan dari rumah ke musola, baik pengajian, sholat jamaah 5 waktu, semuanya semoga pahalanya sekarang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita bahas sama-sama mengenai fadilahnya surat Yasin. Kita baca Yasin, fadilahnya mungkin kadang ada yang mungkin nggak tahu ataukah lupa ya. Malah ada yang nggak percaya, dibacakan Yasin segala buat apa. Ada yang begitu malahan ya. Jadi Yasin ini memang dikatakan qalbul Quran. Nabi mengatakan inna likulli syai'in qalban. Setiap sesuatu itu ada jantungnya. Pisang ada jantungnya, ya kan? Manusia nggak ada jantung dipastikan mati katanya, ya kan? Quran itu juga punya jantung. Qalb itu maknanya hati, jantung. Wa qalbul Quran Yasin. Hatinya Al-Quran itu adalah Yasin. Maka Nabi katakan orang yang baca Yasin kataballahu bi qiraatiha qiraatul Quran 10 marat. Orang yang membaca Yasin, Allah akan tulis untuknya qiraatul Quran 10 marat. Sama pahalanya membaca Al-Quran 10 kali. Alhamdulillah. Sampai yang nggak bisa baca Quran Yasin hafal. Alhamdulillah. Saking seringnya malam Jumat ya kayak model begini tiap malam baca Quran Yasin terus. Akhirnya lama kelamaan dengan sendirinya Yasin itu hafal. Kalau suruh nunjuk tuh nggak bisa. Tapi akhir sekedar baca ngikutin begitu bisa ya.
Ada yang lewat Latinnya juga ada. Nggak masalah, yang penting baca Quran. Tapi kalau bisa jangan sampai baca Yasin pakai Latin kemudian salah, ya kan? Karena membaca Al-Quran salah itu ngurangi pahala, malah bisa berdosa itu, ya. Jadi baca Yasin sekali itu nilainya sama seperti pahalanya membaca Quran khatam 10 kali, ya. Malam Jumat kita kirim Yasin, hadiahkan kepada almarhum almarhumah. Itu memang ada anjuran, ya. Lah kok nggak kafi malam Jumat? Iya kafi kita baca juga, ya. Tapi Yasin jangan tinggal. Jadi Yasin itu pokok amalan harian tuh ya Yasin. Ba'da maghrib, ba'da subuh, sebetulnya kita baca Yasin. Ketemu malam Jumat pas ngepasi malam Jumat juga dianjurkan banget untuk baca Yasin. Bukan kita malam Jumat enggak Yasin, enggak. Malam Jumat Yasin ya kita baca, Al-Kahfi juga kita baca. Bahkan itu masih kurang. Banyak sekali yang dianjurkan setiap malam harus kita baca habis maghrib tabarok. Nanti waktunya sebelum tidur jangan sampai kelewat baca Waqiah, kayak Alif Lam Mim Sajdah. Banyak sebenarnya amalan-amalan yang harus kita selesaikan sebelum tidur, ya. Nabi katakan Yasin qalbul Quran la yaqruha 'abdun yuridullah wa darul akhirah illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Termasuk fadilahnya Yasin adalah dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya baca Yasin. Sehingga kita baca Yasin tadi itu harapan dosa-dosa yang diperbuat oleh almarhum, kesalahan ketika masih ada bersama kita, semuanya lebur dengan bacaan Yasin. Amin Allahumma amin. Maka diperintah Nabi faqra'uha ala mautakum. Maka dari itu bacalah kalian itu Yasin kepada orang yang mautakum. Bisa diartikan yang mau mati. Maka ditalkin sebelumnya ketika sekarang itu dianjurkan keluarga itu enggak henti-hentinya bacakan Yasin di sampingnya almarhum almarhumah. Janjinya banyak, ya. Nah itu faqra'uha ala mautakum, udah perintah Nabi suruh membacakan Yasin kepada orang yang mau mati, ya. Bisa juga mautakum juga orang-orang yang mati di antara kalian, sudah meninggal, sudah almarhum, itu juga dibacakan Yasin. Maka kata Nabi manda wa ma'ala qiraati Yasin kullalailah tsumma mata. Orang yang biasa baca Yasin setiap malam, tsumma mata, kok mati malam itu, meninggal, mata syahidan, maka dihitung mati syahid. Nah, makanya kita maghrib tuh mesti harus baca Yasin, ya. Kalau santri kalau nggak baca Yasin, nah itu keterlaluan, ya. Santri itu habis maghrib mesti baca Yasin, habis subuh nanti mesti Yasin lagi. Kalau kita yang orang awam ya minimalnya malam Jumat baca Yasin. Ketemunya kadang-kadang Jumat pagi ziarah ke makam, kita ketemu almarhum di sana, bacain Yasin di sana. Kata Nabi juga man qara'a Yasin fi sadrin nahar. Orang yang baca Yasin fi sadrin nahar, di awal siang, berarti kan habis subuh bisa jadi. Qudiyat hawaijuhu, maka hajat-hajat dia akan diselesaikan oleh Allah. Oh ya kan. Nagih utang susah, bacain Yasin itu, ya. Mudah, ya kan. Kadang-kadang merasa sempit rezekinya nggak lancar, baca Yasin, ya. Nanti rezekinya lancar. Qudiyat hawaijuhu, hajat-hajatnya akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar adalah hajat nanti ketika sampai di akhirat, ya. Kayak almarhum begini udah sampai sana, sebenarnya merasakan alhamdulillah dulu saya kok Yasin istiqomah. Sekarang saya rasakan bagaimana fadilahnya, keutamaannya Yasin. Ya kita masih hidup ya seakan-akan khasiatnya nggak nampak.
Apakah barokahnya Yasin nggak nampak? Karena yang memang barokah itu nggak nampak. Tapi kok dikasih sehat terus, kantong nggak habis-habis, kalau ada urusannya gampang selesainya. Nah itu mungkin diantara adalah dari barokahnya ya Yasin. Man qara'a Yasin hina yusbih u'tiya yusrun yaumahu hatta yumsiya. Kata Nabi juga ya. Orang yang baca Yasin hina yusbiha, ketika di waktu pagi, u'tiya yusrun, maka akan dikasih kemudahan. Inna ma'al usri yusron. Yusrun itu artinya kemudahan. Wis mudah apa saja. Dagang mudah, punya apa itu namanya proyek ya dimudahkan, uangnya lancar gitu ya kan. Terus apa aja Yasin les, pokoknya Yasin ya. Proyek kok apa namanya itu yang masuk kok kayaknya cok 1, 2, Yasinnya diperbanyak, nanti pelanggan tambah banyak ya. Jualan di pasar kok nggak ada yang mampir, Yasin diperbanyak, anaknya mampir banyak. Yusrun yamahu hatta yumsiya, dikasih kemudahan hatta yumsiya, hari itu sampai sore. Sehingga waman qara'aha fi sadri lailihi, orang yang baca di awal malam juga utiya yusrun lailahu, akan dikasih kemudahan pada malam harinya hatta yusbiha, sampai subuh, sampai pagi. Nabi juga mengatakan mamin mayyitin yuqra'u 'indahu Yasin illa hawwanallahu alaihi. Tidak ada orang yang meninggal mati atau mau mati yuqra'u 'indahu Yasin, kemudian dibacakan Yasin di sisinya, di sampingnya, illa hawwanallahu alaihi, kecuali pasti dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Siapa yang dimudahkan? Itu si mayit itu. Nah, urusannya banyak Pak. Lebih banyak lagi urusan setelah mati ketimbang waktu hidup. Nah, jangan merasa wah urusan banyak banget, tanggungan banyak banget, mati aja kelar udah urusan. Enggak. Kalau orang iman, orang Islam, setelah kematian itu lebih banyak lagi urusan, dan urusannya selama-lamanya. Khalidina fiha abadan abada, selamanya. Kalau di dunia sampai mati juga 51 tahun katanya almarhum, masalah selesai. Setelah mati lebih banyak lagi masalah ya. Maka harapan dari almarhum, orang yang mati meninggal, itu adalah 3. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, kalau orang sudah mati, sudah meninggal, semua amalannya putus, illa min salatin, kecuali 3, sedekah jariyah ya kan, au ilmin yuntafa'u bihi, ataukah ilmu yang dia ambil manfaat dari ilmu itu, waladin sholihin ya aulahu, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Nah, kita doakan anaknya almarhum, putra putri beliau menjadi anak yang soleh. Putri beliau juga ngaji sama saya dari jilid 4 sampai Quran lancar, sampai ngapal Quran. Alhamdulillah. Itu jariah buat almarhum. Selagi itu bocah masih baca Quran, masih ngapal Quran, semua pahalanya lari kepada almarhum. Amin Allahumma amin. Maka mulai anak itu mulai bisa baca bismillah, itu transferan pahala buat orang tua itu jalan. Ketika sudah nggak adanya anak, maka transferan pahala habis. Tinggal sedekah jariyah sama ilmu yang bermanfaat. Maka kita ini yang masih ada, bagaimana anak-anak kita itu menjadi anak yang solehah yang yad'u lahu, bisa mendoakan kita selaku orang tua. Ada lagi kata Nabi, waman qara'aha 'inda imra'atin usir 'alaiha yusir 'alaiha. Waman qara'aha 'inda imra'atin
asaro 'alaiha atau usrun 'alaiha. Maknanya kadang wanita itu kan kalau melahirkan susah, Pak. Ya. Ini diantara senjatanya juga Yasin. Melahirkan susah, bukan jalan pintasnya dibedel, ya. Di apa itu, di sesar. Nah, malah sampai wanita sekarang, anak-anak muda nikah nggak mau susah payah melahirkan, instan, udah dibeli aja itu, ya, di sesar aman, ya, nggak sakit pisan, ya, kan? Malah nanti larinya ke fikih, ada yang kebablasan, ya. Ada yang tanya itu ibu-ibu, Pak, saya tuh sesar tuh udah 3 kali, Pak, punya anak 3 kali. Itu saya nggak pernah mandi, Pak. Kan ada mandi wiladah itu. Lah orang disesar apa ya mandi? Ya kan nggak mandi. Nah, larinya ke fikih malah. Bagaimana tuh nggak mandi wiladah? Padahal ada kewajiban setelah melahirkan, itu ada namanya istilah wajib mandi wiladah. Setelah melahirkan hukumnya wajib mandi. Setelah itu terjadilah nanti nifas 40 hari, wajib lagi mandi nih nifas. Itu wanita-wanita yang sesar kan sampai 3 hari nggak boleh mandi, bahkan mungkin lebih. Itu terus gimana nggak mandi selama 3 kali melahirkan? Nggak ada namanya mandi wiladah. Mau dikondok sekarang, ya, larinya ke hukum fikih, ya. Wallahu a'lam. Ya. Itu diantara wanita-wanita yang susah melahirkan, senjatanya adalah dibacain Yasin, tiupkan di air, kasihkan minum, tenaganya pulih, insya Allah barokahnya Yasin, lahirnya mudah. Yang terakhir, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man zara qabra walidayhi aw ahadihima fi kulli jumu'atin. Orang yang menziarahi kubur kedua orang tuanya, ataukah salah satu dari kedua orang tua itu yang nggak ada, sudah nggak ada, fi kulli jumu'atin, pada setiap Jumat, kemudian dia baca di sampingnya Yasin, ghafarallahu lahu, maka dosa-dosanya mayit diampuni oleh Allah. Sebanyak apa? Bi'adati kulli harfin minha, sejumlah huruf dari Yasin, itu diampuni oleh Allah. Nah, apa yang ada dosa sebanyak itu? Mungkin ada, mungkin tidak ada, ya kan? Kalau orangnya soleh, hurufnya Yasin berapa, ya? Kalau ayatnya 83, tapi kalau hurufnya banyak banget itu, ya. Nah, itulah sejumlah bilangan huruf Yasin, dosa-dosanya almarhum itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang masih ada, baik putra putri ataukah istri, keluarga, dianjurkan banget untuk ziarah ke makam, membacakan Yasin di sampingnya almarhumah, dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan bersama semoga almarhum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal ibadahnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditempatkan di tempat yang mulia, dan telah nanti dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kumpul bersama syuhada sholihin siddiqin, dan nanti mendapat syafaatul uzma dari Nabi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah.